Sembah malam jemaat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita pada saat ini. Kita terus masuk di hadirat Tuhan pada saat ini. Mari kita fokus, kosongkan pikiran kita, kosongkan hati kita. Kita fokus untuk memuji, memuliakan nama Tuhan pada malam ini. Haleluya, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Pada malam yang indah ya Tuhan, kami anak-anak Tuhan yang hadir sekarang pada malam ini untuk memuji, untuk menyembah Engkau, dan kami masuk hadirat-Mu pada malam ini. Haleluya, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya.
akan memulihkan, Yesus akan menguatkan kita. Haleluya Bapa di surga. Haleluya Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Jamah hati kami pada saat ini Tuhan. Buka hati kami Bapa. Oh terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Engkau berkati kami pada malam ini Bapa di surga. Haleluya Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa pada malam ini pada surga. Dan kuasa-kuasa roh jahat yang mengganggu kami untuk memuji, memuliakan namamu pada malam ini, kami patah lumpuhkan itu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Beri kami kebebasan untuk memuji, memuliakan namamu pada malam ini Bapa di surga. Haleluya Roh Kudus, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji pada malam ini, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Semua sudah siap untuk memuji Tuhan? Semua siap melompat ke ini? Saya percaya semua anak-anak Tuhan pasti melompat untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Sekaranglah waktunya.
dalam kesesakan Kau memberi kedamaian, firman-Mu yang menghibur. Di dalam kerajaan
janji Tuhan itu pasti dia kelaikan kepada surga. Percayalah akan dia kepada surga. Percayalah, teruslah percaya. Haleluya Yesus Kristus. Oh haleluya Yesus. Oh haleluya Bapa. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau senantiasa hadir dan bersama-sama dengan kami. Kau memberkati kami semua sementara kami akan mendengar kebenaran firman. Roh Kudus, ambil alih pemberitaan ini supaya setiap yang mendengar bukan sekadar dengar dan duduk di bangku terus di kursi untuk memanaskannya, tetapi betul-betul mendengar dengan hati, dengan telinga rohani dan mengerti dengan hati, sehingga kami pulang membawa berkat damai sukacita, bahkan hari demi hari kerinduan kami untuk masa depan lebih lagi. Karena kami percaya kedatangan Tuhan sudah dekat dan tanda-tanda keadaan dunia sudah semakin dahsyat, menunjukkan semua tertulis dalam Alkitab sedang digenapi. Oleh itu Tuhan berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Malam ini saya berikan tema, janganlah takut apapun. Ya, janganlah takut apapun. Karena banyak orang takut sekarang. Ya, takut dengan apa? Jangan jauh-jauh. Ya, jangan jauh-jauh kita mengambil contoh. Takut dengan penyakit coronavirus. Saat itu banyak orang selalu tidak mau datang ke gereja berhala karena takut karena. Ya, tapi Alkitab melarang kita janganlah takut apapun. Gara-gara ini penyakit, banyak orang lebih takut kepada virus daripada takut kepada Tuhan. Artinya Tuhannya adalah virus dan bukan Yesus. Tidak mau belajar beriman kan? Sudah lama jadi orang Kristen tapi tidak mau belajar beriman, tidak mau belajar percaya kepada Tuhan. Itu tuh juga imannya, itu juga. Ada cabaran tidak pernah tembus, paling itu juga. So, tidak mau belajar menumbusinya, tidak mau belajar untuk menerobosnya. Sampai dia percaya. Sebab itulah orang Kristen itu Tuhan menghendaki supaya bertumbuh, imannya berbuah. Kalau tidak bertumbuh, tidak berbuah, ini apa Yesus bilang? Dia bilang ambillah kapak dan tebang. Macam mana mau masuk surga kalau begitu? Jangan kamu main-main, betul-betul ada Tuhan. Tuhan Yesus turun sendiri di gereja ini. Yesus turun sendiri. Dia bilang saya mau lihat hati, saya mau hati kamu sendiri dengar. Yesus sendiri yang turun. Amin. Dia kasih tahu, saya mau hati kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tidak boleh main-main. Kalau tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, macam mana mau diselamatkan? Rugi saja kita ini hidup di dunia kalau tidak pengharapan. Padahal pengharapan itu ada dan pasti. Cuma kita sendiri yang tidak mau berharap kepadanya. Makanya kita ketinggalan pengharapan dan berkat. Jadi itu ikut Tuhan itu, ikut betul-betul itu. Tidak boleh main-main. Ya, tidak boleh main-main itu. Ya, jadi harus ikut betul-betul Tuhan. Ulangan pasal 31 bilang bahasa Toraja ya. Itu 31 bahasa Toraja. Ya. Kalau tidak percaya tanya si Diana, itu bahasa Toraja itu. Tidak lama bahasa semua itu pada bawah itu. Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ya, pelan-pelan kita. Ayat 1 sampai 8. Yosua sebagai pengganti Musa.
Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Ya, umur Musa 120 tahun. Itu umur Musa. Harap-harap kita sampai demikian untuk meneruskan misi Tuhan. Amin. 120 tahun pun dikira anugerah Tuhan sudah itu. Ayat 3. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan menunggunakan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Jadi ini ulangan. Jadi dekat-dekat ajaranya Musa mendatang untuk mati, ya, dia berpesan sejak pada bangsa Israel bahwa mereka harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan semua musuh yang mereka hadapi nanti Tuhan sedia tidak untuk menyerahkan musuh itu kepada mereka, asal tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat 5. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kau sampaikan kepadamu. Pada bilang Tuhan akan menyerahkan mereka. Artinya kalau Tuhan yang menyerahkan musuh itu kepada kita, artinya bukan kita yang kuat, tapi kita ada kelebihan sedikit daripada musuh. Karena yang di pihak kita adalah Tuhan. Amin. Dan pastinya musuh akan dimusnahkan, dikalahkan, ditewaskan. Jadi itulah sebabnya kalau Tuhan yang menyerahkan, itu bukan perbuatan kita, tapi perbuatan Tuhan, tindakan Tuhan, kuasa untuk menyerahkan musuh itu kepada kita, sehingga kita berkuasa atas musuh itu. Bila kita yang berkuasa atas musuh itu, bermaka musuh tidak boleh berbuat apa-apa, karena yang maha kuasa membuatkan musuh itu tunduk kepada kita, karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Itulah sebabnya kita tidak perlu takut. Karena kalau kita beriman seperti itu, pastinya Tuhan akan di pihak kita, pastinya Tuhan membela kita dalam segala perkara. Jangan saja kalau kita melanggar hukum Tuhan itu saja. Selagi kita tidak melanggar hukum Tuhan, pasti yang Tuhan buat terhadap musuh kita, yaitu roh jadi udara seperti itu. Dan biar firman Tuhan ini menjadi dalam kehidupan kita, biar firman Tuhan ini tinggal di dalam hati kita sebagai satu pedoman, sebagai satu penyuluh kekuatan kita dimanapun kita berada. Bahwa apabila kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan membuatkan musuh-musuh itu, segala lawan kebenaran firman, yaitu roh jadi udara, tunduk kepada kita. Bukan karena kita, tapi Yesus yang hidup di dalam diri kita. Amin. Dan kita tinggal lagi mengatakan dalam nama Yesus keluar. Haleluya. Dan terus keluar gagal yang luar takut. Makanya jangan kamu tidak berdoa sampai kita pergi di gunung sang ini sejuk juga ini. Itu doanya tertutup kan doa. Itu saja kelebihan. Jangan kamu tidak bersemangat. Nanti di politik kamu akan nampak, kamu akan bawa bunga atau pohon atau tanaman yang dikasih masuk dalam apa itu pasuk ataupun biarsi, apa itu yang tanaman itu bibit itu, jangan terlalu besar itu tumbuh. Kamu pilih bunga yang paling kamu suka, yang kamu tidak mau kasih musnah karena kamu suka itu jenis tumbuhan. Kamu pilih istilah paling kamu suka. Kita akan bawa di dasar. Nanti kita akan lihat apa yang Tuhan mau. Iya, itu ada di buletin itu. Mulai sekarang pilih, tapi jangan pilih, ya, jangan pilih yang tidak bagus. Anda pilih yang paling Anda suka, yang Anda tidak mau musnahkannya. Ikut saja. Saya kasih tahu saja supaya Anda jangan menyesal nanti. Ikut saja. Tidak tahu apa perkataan yang ikut saja. Pilih, kalau Anda tidak nak, belajar pilih. Itu tidak nak yang bahaya sendiri. Ya, setelah soal Anda bahaya. Saya tidak tahu, saya ikut Tuhan saja. Nanti saya baru Anda tahu. Jadi umur 12 tahun dikira baru dia ada buah sendiri dan muda. Kalau umur masih di bawah, jangan dulu asap itu imannya bergantung pada ibu bapak. Jadi jangan dulu umur 12 tahun. Siap kamu cari buah kamu
Siap-siap. Pilih yang paling Anda suka, apa jenis bunga tanaman yang paling Anda suka. You have to. Kalau tidak, Oke, teruskan. Kalau bilang jangan kasih tahu. Tapi saya tahu. Nah itu yang terkasih. Tapi pilih yang paling bagus. Pilih. Saya rasa ini ibadah di sana kalau Tuhan izin bukan sembarang. Bukan sembarang. Pasti dia akan bertindak. Dan orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, orang yang lapar dan haus akan hadirat dan kuasa Tuhan, pasti dia akan bersemangat. Amin. Haleluya. Jangan mengalah dengan keadaan dunia sekarang. Belum lagi Yesus datang, baru keadaan dunia sekarang, iman kita sedang menurun. Bagaimana kalau tiba-tiba Yesus datang, apa kita selamat? Apa kita selamat? Tanya diri sendiri. Kalau tiba-tiba Yesus datang, apa kita selamat? Dengan keadaan rohani kita sekarang ini, apa kita selamat? Pikir betul-betul. Saya bilang, apakah kita selamat? Hanya termasuk saya. Amin. Pikir betul-betul. Sampai itulah kita betul-betul mau berusaha mendengar suara Tuhan dan mencari apa yang Tuhan mau. Jadi jangan lupa bawa tanaman, apa itu bunga yang dipasir itu yang jangan terlalu pasar yang ada bisa tapi begini, jangan begini tinggi itu pokoknya macam begini pun boleh sudah. Tapi Anda harus pilih yang paling Anda suka. Yang Anda tidak mau larang berpindah kasar, Anda mau pelihara macam begini paling Anda suka. Karena tidak akan tahu apa gunanya. Tuhan Yesus saja yang tahu. Lupa dulu. Gak boleh nanti macam berpikir-pikir kamu sekarang macam kamu tahu apa hasilnya. Rahasia tidak akan kalian bagi tahu. Jangan bagi tahu orang Tuhan. Di pikiran pun jangan. Nanti orang tidak mencari. Ayo tenang. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang telah berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Apa dia bilang? Ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar. Amin. Apa dia bilang? Janganlah takut dan jangan gemetar. Dia bilang tadi, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kita perlu menguatkan hati kita dan kepercayaan kita pada dan menumbuhkan hati kita. Artinya kita rasa macam lama-lama sudah macam mau mengalah, sudah dalam keadaan kita semangat lagi balik. Amin. Karena itulah firman Tuhan menyuruh kita demikian. Nah, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kenapa Tuhan suruh kita demikian? Kenapa firman Tuhan suruh kita demikian? Karena kadang-kadang kita kalau kita menghadapi cabaran, kalau kita tidak kasih kuat hati kita untuk menghadapinya, terus kita mundur dari Tuhan saja kan? Padahal banyak orang mengalami cabaran yang sama, tapi berkuatkan kepercayaan pada Tuhan dan teguhkan hatinya, berjaya juga tembus. Amin. Itulah sebab kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab apa? Apabila kita sudah berusaha untuk menguatkan dan menumbuhkan kepercayaan kita kepada Tuhan, seolah kita tidak mampu, yang mengambil alih itu tugas adalah Tuhan sendiri untuk menolong kita. Tapi kalau kita langsung tidak macam tentangan terhadap masalah kita hadapi, langsung kita tidak macam tidak mau berusaha. Tuhan bilang ini orang betul-betul tidak percaya dengan saya. Sebab dia bilang saja kuatkan. Tuhan Maha Kuasa, tapi perlu juga kita betul-betul percaya menguatkan hati kita. Amin. Tidak boleh mengalah. Warga juga. Itulah pesannya hamba Tuhan ini kepada Yosua dan seluruh umat Israel. Dia bilang kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka siapa? Musuh. Amin. Semua penyakit-penyakit yang kita hadapi sekarang itu musuh namanya. Yang melakukannya adalah apa? Roh jahat. Berapa banyak sudah hamba Tuhan cakap yang itu adalah perbuatan roh jahat, mempermain-mainkan manusia. Bahkan itu vaksin pun perbuatan roh jahat. Bahkan baru-baru ini Posaba mau menyatakan orang yang kena vaksin pun karena virus juga. Tapi tidak bawa vaksin kalau begitu. Banyak orang gembira karena bilang karena kawal sudah tidak. Bahkan ada baru-baru. Nah, kalau di Afrika, presidennya cakap betul-betul yang dia tidak mau itu vaksin masuk di negara dia. Kita berdoa dengan puasa. Banyak. Coba nanti di YouTube cari. Israel dan Amerika begitu. Kalau kami mati artinya sudah sampai Tuhan Yesus kasih mati, kalau belum tidak. Nah, makanya itu kita berdoa, ya kita berdoa. Dia bilang sini,
Dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lihat, yang menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bayangkan, dia akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Penyertaan Tuhan itu ada. Waktu kita menghadapi cabaran masalah itu, bukannya Tuhan tidak ada di situ, dia ada. Dia bilang dia tidak biarkan kita, dia menyertai kita. Amin. Dia ada di situ. Cuma iman kita itu jemaat sudah turun. Itulah dari dulu dari